Apa gugatan iblis kepada Allah? Ya Allah, ya, aku sudah minta agar aku bisa masuk dalam aliran darah. Engkau izinkan pula aku memberikan sedekah anak kepada manusia. Iya. Terus bagaimana ya Allah aku mau bisa memberikan sedekah atau dermawan kepada anak manusia tentang anak kalau aku tidak bisa ikut berhubungan? Maka balik kepada soal tadi. Maka iblis minta agar iblis bisa berhubungan dengan manusia. Oke, ketika seseorang anak Adam hubungan suami istri kalau tidak baca bismillah, maka tentu di situ akan terjadi seperti itu. Tapi yang lebih nyatanya adalah izinkan agar aku bisa menggoda anak Adam untuk berbuat zina. Kemarin di Depok itu, ya ampun, gagah, ganteng, udah di atas setan lagi tuh. Kalau setan cuman goda supaya laki-laki perempuan berzina. Lah ini laki-laki sama laki-laki, ngapain itu? Sudah kesetanan itu manusia itu. Nauzubillah ya Allah. Ketika orang berzikir, ketika orang beramal ibadah dan sebagainya, setan tidak akan lengah. Semakin hebat ibadah kita, semakin hebat zikir kita, semakin semangat iblis itu untuk menggoda kita, semakin semangat setan untuk menggoda kita, menggelincirkan kita. Bapak Ibu dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu iblis menggugat Tuhan, bagian kedua. Pak Ustadz, berarti ternyata iblis ini memang betul-betul luar biasa. Tak cuman sekali menggugat, sampai dua kali. Karena dalam hukum kita Bapak Ibu di Indonesia, gugatan pertama namanya kalau di pengadilan negeri di PN. Begitu nanti kalah, banding ke PTN, kalah lagi kasasi ke MA, kalah lagi PK. Ya, PK sekarang ada 2 bulan, PK 1, PK 2. Kalau di pengadilan agama gitu juga. Pertama di pengadilan agama, kurang memuaskan naik PTA, kurang juga banding ke MA. Cuman kalau di pengadilan agama tidak atau jarang kita kenal dengan istilah banding, kasasi gitu ya, karena memang perdatanya perdata Islam, jadi tidak terlalu dikenal masalah itu. Oke, Bapak Allah, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang iblis menggugat Tuhan, tentang penciptaan, lalu seolah-olah iblis ini adalah orang yang paling taat, seolah-olah tauhidnya paling tinggi, cuman kurang bisa memahami bahasa dan perintah Allah. Sementara malaikat begitu ta'abbudinya, begitu sami'na wa ta'na, mengerti dan paham tentang kalimat yang diungkapkan oleh Allah tentang hal tersebut dengan istilah wa izqulna lil malaikati isjudu, bahasa isjudu, sujudlah kamu, maka malaikat itu paham. Tidak mungkin Allah Tuhan yang maha dan segala maha menciptakan aku dan mereka, lalu aku disuruh beribadah kepada Adam, itu tak mungkin. Berarti maknanya makna lain. Ternyata justru iblis memaknai sebaliknya dari pemahaman malaikat. Ini jangan-jangan Allah sedang menjerumuskan saya ini. Masa saya disuruh menyembah Adam, nyembah hanya kepada Allah. Maka kalau ada pemahaman-pemahaman Islam yang agak-agak kayak gitu, pokoknya doa sama Allah, tak perlu tawasul. Ini jangan-jangan ini agak-agak ada kemiripannya ke sono. Ya seperti itu ya. Jadi memahaminya secara letterlik bahwa kalau kita datang ke kuburannya para wali itu kita minta ke kuburan. Bukan, kita bukan minta ke kuburan. Kita sedang berwasilah
bahwa kita ke situ bukan menyembah kuburan, bukan minta sama orang yang mati juga. Minta kitanya kepada Allah. Apa buktinya? Ya kita baca Fatihah, kita baca Quran, kita zikir, lalu kita berdoa. Berarti kan nggak betul bahwa kita menyembah kuburan dan meminta kepada orang yang mati, sebagaimana yang dituduh-tuduhkan oleh mereka-mereka yang mengaku-ngaku seperti itu. Sementara kita ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Kita bukan menyembah kuburan, kita bukan minta kepada orang yang mati di situ. Tapi dengan wasilah itu, ya Allah, dengan kesolehan hambamu ini, dia soleh ya Allah, dia kekasihmu ya Allah, dengan keberkahan dan kesolehan ya Allah, tolong ya Allah. Jadi namanya tawasul. Sama malaikat merasa bahwa bukti isjudu itu adalah tawasul. Tawasul bahwa memang makhluk yang paling mulia di antara yang ada nanti akan lahir dari Nabi Adam. Itulah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi. Pada dasarnya malaikat bukanlah takziman wa takdibannya kepada Adam, tapi kepada yang akan lahir dari anak cucu Adam, yaitu Nabi Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang disebutkan dalam riwayat, kalaulah tidak karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan surga dan neraka, tidak aku ciptakan langit dan bumi, tidak akan aku ciptakan Adam nenek moyangmu, bapakmu. Seperti itu. Ke situ pemahamannya malaikat, tapi pemahaman iblis tidak kan gitu. Oh, ini saya mau dijerumuskan ini, nggak bisa ini. Nanti begitu saya sujud seperti malaikat, gua kena marah ini. Lo murid sama guru sama, lo kan rektor, lo kan dosen, ini malaikat wajar mahasiswa disuruh sujud lah. Masa lo sudah profesor disuruh sujud juga, songong lo kan gitu. Takut, khawatir iblis kayak gitu, akhirnya nggak mau dia kan gitu. Pendek ceritanya ya gitulah. Lo oke lah itu ding. Kenapa kamu tidak mau sujud? Pertama, aku lebih baik daripada dia. Itu sombong. Jadi kemarin kita sampaikan, setiap kata aku lebih baik dari orang lain itu adalah ucapan iblis. Hati-hati nih Bapak Ibu. Kita yang berjalan di dunia amaliyah ini, terutama dunia tasawuf, seandainya seperti itu, kata aku itu pantang, kata saya itu pantang, kata Den itu pantang, kata Dayan itu pantang. Kalau masih aku lebih baik dari yang lain, innalillah, itu adalah sudah sederajat lah, setidak-tidaknya ya dapat sanad dari iblis itulah. Dapat sertifikat dari iblis. Seperti itu. Yang kedua, kenapa kamu merasa lebih baik? Itu gugatan iblis kemarin. Lah, dia dari tanah ya Allah, gua mah dari api. Tanah dipijak-pijak. Seluruh di bumi itu ya Allah, tak ada satu jengkal pun yang tidak aku sujudi. Masa aku harus sujud sama dia lagi? Gua udah sujud sama tanah, lalu sekarang suruh sujud sama orang yang dibikin dari tanah. Gitu. Ya memang sih Bapak Ibu, sifat api itu kan naik ke atas ya. Api dibakar, apinya itu kan ke atas kan. Memang kayak gitu. Sifat api itu memang ke atas, artinya menyombongkan diri. Iblis dari bangsa jin, tercipta dari api. Memang kesombongannya itu ada ya, memang seperti itu. Ya Allah alam. Lebih baik ya, masalah lebih baik itu ya menurut dia memang lebih baik, tapi menurut Allah kan tidak. Nah, api itu dari mana? Api dari cahaya atau cahaya dari api? Nah, ini kan bingung juga. Kalau seandainya api itu dari cahaya, berarti lebih mulia malaikat daripada bangsa jin. Kalau seandainya kalau seandainya cahaya itu dari api, berarti bangsa jin lebih mulia dari malaikat. Tapi nggak mungkin kalau api itu kalau cahaya itu dari api. Kalau seandainya bangsa jin lebih baik daripada malaikat, nggak mungkin kena usir kan itu. Nggak mungkin dikutuk. Nah kan itu. Nah, itu yang kedua. Ya saya dari api Allah, yang dari tanah busuk lagi kan gitu. Nggak mau saya kan itu. Tuh. Yang ketiga, diugat lagi, ya Allah, izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Aneh, dikasih. Yang keempatnya, ya Allah, berikan aku umur panjang sampai hari kiamat.
Dikasih terakhir, ya Allah, berikan aku ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi ilmu iblis itu banyak Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang pintar, kita nggak usah terlalu sama orang pintar. Ada orang pintar mantap tapi akhlaknya na'udzubillahi minasyaiton, kita nggak usah gini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang pintar songong, alah masih belum apa-apa, bos lo lebih hebat, iblis kan gitu. Jadi karena dikasih oleh Allah ilmu itu, jadi luar biasa itu iblis itu. Nah itu fat pertama tentang gugatan iblis kepada Allah, versi di dalam kitab tafsir dan firman Allah dalam Al-Quran. Sekarang kita iblis menggugat Allah dalam versi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya kalau tadi gugatan iblis ada 5. Biasa itu Bapak Ibu. Yang menggugat siapa itu yang masalah kertas lembar itu juga kan bukan satu orang kan itu. Ada yang dari ini, ada yang dari ini, banyak yang gugat. Ya ternyata ya nggak usah apalah, nggak usah berkecil hati dan nggak usah terlalu merasa dihinakan. Siapa Anda? Allah itu Tuhan loh, yang maha dan maha digugat sama hambanya. Ini wajar kalau digugat sama rakyatnya kan. Jadi biasa-biasa aja. Kita juga kadang digugat sama istri kan Pak, digugat sama anak kan, digugat sama menantu kan. Banyak anak-anak yang memenjarakan orang tuanya kan, banyak menantu-menantu yang memenjarakan orang tuanya ya, banyak juga istri yang memenjarakan suaminya kan. Tapi suami menjarakan istri kayaknya jarang deh ya, jarang ya. Kalau kita ini jarang ngugat istri, jarang istri yang menggugat kita. Masya Allah, karena memang kita sebagai leader ya, kita dalam rumah tangga itu sebagai leader, rakyatnya adalah istri dan anak, menantu, cucu dan sebagainya. Jadi wajar mereka yang menggugat kepada kita. Wallahu alam. Seperti itu. Nah, sekarang versinya bagaimana iblis itu menggugat Allah, fat kedua. Ini adalah dialognya Nabi Muhammad dengan iblis laknatullah alaih. Jadi iblis kalau ditanya Bapak Ibu, ada beberapa orang nanya kepada saya, manusia tak bisa melihat jin Pak Ustaz. Ayatnya jelas di dalam Al-Quran bahwa manusia itu tak bisa melihat jin. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat jin, berarti dia itu jinan itu. Pakai jin berarti dia katanya. Berarti di dalam badannya ada jinnya. Kan gitu. Mak, saya hati-hati tuh. Kalau Anda bilang kayak gitu berarti ngomong di dalam diri Nabi ada jin. Kalau Nabi bukan sekedar ketemu dengan jin, engkongnya jin. Iblis, setan. Apa lagi? Artinya memang orang tertentu termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan bisa bertemu, bisa bicara, bisa melihat jin. Naik ke atas setan, naik ke atas iblis. Rasulullah bisa melihat jin, bisa melihat setan, bisa melihat iblis. Walaupun setan dulu sudah saya sampaikan itu lebih kepada sifat, makhluknya adalah jin. Kalau jin kesetanan sudah luar biasa menjadi iblis. Iblis ini juga sebenarnya adalah sifat kesombongan itu menjadi iblis. Yang awalnya adalah dari bangsa jin. Karena hebatnya jin itu ibadahnya dulu namanya Ajazil, karena hebatnya satu jengkal pun nggak ada yang tersisa, maka dia dapat gelar Ajazil. Begitu sombong dapat gelar iblis. Murid-muridnya dapat gelar setan. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa, jadi ulama-ulama kita juga banyak Bapak Ibu yang bisa melihat jin. Tapi kalau ada orang ibadahnya biasa-biasa saja, atau bahkan ibadahnya ya iyo indah, ya keagamannya rendah sekali, lalu dia bisa melihat jin dan sebagainya, itu dimungkinkan bahwa dia bersekutu dengan jin.
praktek perdukunan dan sebagainya. Tapi kalau seorang ulama yang jelas kapasitas sama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah dan sebagainya, dalam riwayat yang banyak mereka bisa melihat jin, apakah mereka itu punya jin atau mereka memelihara jin atau mereka bersekutu dengan jin? Tentu tidak. Tuduhan itu kalau seandainya diucapkan oleh seseorang, na'udzubillah, kita tak berani. Darah ulama itu pahit, ya. Siapapun yang menghina ulama maka haram jasadnya masuk surga. Jadi hati-hati dengan kita mengejek-ngejek atau menyebutkan ulama secara langsung nama-namanya dan sebagainya, itu dalam penghinaan-penghinaan tertentu dan sebagainya. Oke, maka dalam berdialogkan iblis kepada Nabi Muhammad SAW, ecek-eceknya beginilah. Iblis, dulu kamu kan gugat Allah dengan 5 kan? Iya. Nah, sekarang kalau seandainya kamu gugat lagi, apa yang kau gugat? Nah, ternyata dikali 2, 10 gugatan iblis. Jadi 10 gugatan. Sekarang ini kan gugatannya banyak, merembet ke keturunannya pula kan. Tidak hanya sekedar kertas selembar yang digugat, orangnya juga keturunannya juga digugat. Turun lo kan, itu nggak cocok kan itu. Insyaallah. Jadi nggak usah terlalu gimana-gimana ya. Nah, Allah begitu lewat 2 kali lipat gugatannya. Memang iblis ini yang luar biasa ini. Apa di antara gugatannya? Yang pertama, ya Allah, berikan aku sesuatu atau izinkan aku untuk, ya katakanlah, jadikan aku orang dermawan. Jadi iblis minta jadi orang dermawan. Jadi kalau bapak ibu rajin bangun masjid, sedekah, lah nggak usah. Iblis lebih hebat lagi. Iblis lebih dermawan lagi dari kita. Ini kita kan baru masukkan, Pak Ustadz itu TV itu Pak Ustadz, saya itu Pak Ustadz. Berapa itu? Paling 10 juta paling hebat itu kan itu. Disebut-sebut. Belum seberapa dermawannya. Iblis lebih dermawan. Apa kata apa iblis? Kamu minta apa? Minta supaya aku dijadikan dermawan. Lalu apa yang kau berikan? Akan aku berikan harta dan keturunan kepada anak manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita diberikan oleh Allah harta, jangan-jangan itu adalah pemberiannya iblis, bukan pemberiannya Allah. Kalau pemberiannya Allah, ini uang harta bukan milik kita, titipan sehingga mudah bersedekah. Ya kan? Tapi kalau pemberiannya iblis, kedekutnya minta ampun. Naik mobil, mentang-mentang mobilnya Pajero, kau serempet itu, woi, nggak tengok lecet ini, berapa ini? Itu karena merasa memiliki itu Bapak Ibu. Berarti Pajeronya Pajero pemberian iblis ini. Kalau pemberian Allah, hati-hati Pak. Masya Allah. Dari mana Bapak? Dari mana Bu? Kan gitu. Gimana mobil Bapak? Gimana motor Bapak? Rusak kan gimana? Kalau punya saya nggak usah, nggak apa-apa. Berarti ini sudah takdir karena ini adalah amanah Allah. Punya Bapak gimana? Bisa Bapak Ibu perbaiki sendiri? Bisa. Kalau bisa alhamdulillah, silakan Pak. Kalau nggak bisa, perlu saya bantu? Bantu. Gitu Pak. Kalau harta itu adalah pemberian Allah, nikmat namanya. La in syakartum la aziz. Begitu. Ketika dikasih oleh Allah ini nikmat, adalah amanah, diberi. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya adalah gunakan ke jalan yang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi coba kita sekarang mikir kembali. Ya juga ya. Kira-kira harta yang saya miliki ini sedekahnya iblis atau pemberian Allah, gitu kan? Coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kedekut, kedekut bahasa Melayunya, sampilik karyang, itulah pasti itu mah. Berarti haraton yang awak punya itu ndak pengagih Allah dong. Itu sedekahnya iblis semua awak. Istidraj bahasa agamanya. Ya memang semuanya dari Allah, tapi itu seolah-olah begini, dikasih Allah ke iblis, baru iblis ke kita.
Karena memang Nabi sendiri, iblis sendiri yang menggugat Allah. Ya Allah, jadikan aku orang dermawan. Oke. Maka aku akan memberikan harta dan anak-anak. Yang kedua, anak. Kalau anak itu kita biarkan macam apa? Macam anak kambing sama anak itik sama anak ayam. Pokoknya ceret, udah biar kau cari makan sendiri, terserahlah dan sebagainya. Atau cuma dikasih makan. Bapak Ibu, kalau hanya sekedar mengasih makan sama anak, rasa-rasa monyet pandai juga itunya ngasih makan anaknya. Ayam ngasih makan. Apa bedanya kita dengan binatang kalau kayak gitu? Berarti anak tadi jangan-jangan bukan anak, amanah Allah sebagai pemberian. Jangan-jangan itu sedekahnya iblis. Jangan-jangan hubungan kikuk-kikuk juga sama iblis kan itu, sama setan kan? Aneh kan? Jangan-jangan kikuk-kikuknya sama setan juga. Sehingga kita ketika kita masuk al-firas, masuk gurfah kamar atau masuk tempat tidur, kan ada doanya juga kan? Allahumma, udah lupa. Kayaknya yang hafal yang baru kemanten baru aja yang hafal. Kalau udah tua-tua ini enggak pakai bacaan Pak Ustaz. Dulu waktu awal-awal nikah ya awak takwi jo Pak Ustaz, inyo takwi awak takwi lah kan gitu. Coba baca lagi Allahumma janib minasyaitan wa janib mimma razaqtana kan gitu. Akhirnya ndak ada bantai saya. Tapi iya, artinya apa? Kenapa muncul hadis tentang doa itu? Supaya anak keturunan yang kita punya itu memang benar-benar nikmat dan karunia amanah dari Allah. Bukan justru itu pemberiannya iblis. Kalau kita tak baca doa, tak baca bismillah, tak baca doa tadi dan sebagainya, maka pergumulan tersebut bisa jadi di situ ikutlah iblis, setan itu. Akhirnya bercampurlah dengan itu. Akhirnya lahir anak itu pada dasarnya adalah anak syaitan, anak iblis. Betul enggak? Pernah enggak Bapak Ibu mendengar tentang itu? Wow, anak betul enggak? Ada enggak? Karena madahnya anak itu, emaknya itu sampai gedek, memang anak setan, anak iblis. Ya mungkin awal-awalnya nggak ke situ dulu. Memang dasar kau monyet. Nah, gitu. Babi, anjing, naik ke atas, setan, udah ke palang tampung, kan begitu kan? Itu kita dengar loh dulu di masyarakat itu. Ketika seorang orang tua, maka ayahkah melihat anaknya udah betul-betul bikin sakit hati. Awalnya caciannya adalah binatang-binatang, naik ke atas setan, naik ke atas iblis. Kenapa itu bisa muncul? Karena memang mewarisi perangainya iblis yang durhaka dan sebagainya. Dan barangkali itu mungkin pemberian iblis. Jangan-jangan separuh iblis, separuh manusia, ya kan? Kayak lagu itu. Lagu itu gimana? Yang lagu itu gimana aja? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang di dalam dirimu ada setan. Ada setan di hatimu. Setan belang, mata keranjang. Itu berarti memang di situ. Dan memang juga ada firman Allah, minal jinnati wan nas. Walaupun nanti dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa setiap diri anak Adam yang lahir di sana ada qarin. Qarin itu siapa? Minal jin, dari bangsa jin. Kalau korinnya ini dari bangsa jin, lalu posisinya dia adalah pemberian dari setan atau dari iblis tadi, itulah tadi. Makanya kadang anak itu ya seperti itu. Perangnya seperti itu, lalu kita sebagai orang tua tidak mengarahkan anak itu kepada yang baik. Artinya apa? Ini bagian daripada gugatan iblis kepada Allah. Diberi, disedekahi kita harta, disedekahi kita anak keturunan, yang ternyata itu adalah pemberian daripada sedekah, infak, zakatnya iblis. Buktinya
kita biarkan anak itu dalam keadaan seperti itu. Kalau itu adalah pemberian Allah, maka dari lahir diazanin, dikasih nama yang bagus, dikasih pendidikan yang bagus, dikasih ASI. Ini kadang-kadang mak-mak sekarang 6 bulan udah berhenti nggak ngasih ASI. Kayak mana itu? Saya khawatir Bapak Ibu dengan hadis Rasulullah SAW tentang perempuan nanti di akhirat dia dililit dengan yang tak mau menyusui tadi itu. Dia dililit di akhirat dengan payudara lalu digantung di atas lautan nanah dan darah. Dalam riwayat itu ditanya, Jibril itu siapa? Itu emak-emak, ibu-ibu yang tak mau menyusui anaknya. Saya khawatir itu Bapak Ibu. Maka sampaikan sama anak kemanakan kita, sama menantu kita. Kalau selama masih ada air susu itu biarin aja nyusu. Jangan sampai cuma 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, sampai 2 tahun itu dalam Al-Quran. Dalam hadis 2,5 tahun. Ya tinggal kayak mana baiknya. Kecuali dia sudah tak mau lagi nyusu, lain cerita. Ya kan? Ini kadang-kadang sampai mendemam anak itu karena namanya nggak mau nyusu, menyapinya namanya. Baru 6 bulan sudah disapi, baru setahun sudah disapi, mendemam, mencret, kurus kering anak gara-gara nggak minum ASI. Saya khawatir itu nanti justru ya emaknya akan dapat azab yang luar biasa di atas. Ya barangkali itu juga dia sebagai emak, ini bukan anak aku ini. Bikin dengan keturunanku, ini barangkali pemberiannya iblis, makanya nggak mau. Oh, berarti Pak Ustadz kalau anak-anak yang disusui 6 bulan itu berarti pemberian iblis? Bisa jadi. Kenapa? Berarti emaknya tidak merasa itu anaknya. Kalau merasa anaknya, susui sampai dia selesai. Berarti dia merasa bukan anaknya. Oh, berarti anaknya setan. Itu tadi. Nah, maka yuk, nah, itu yang pertama ya. Jadi gugatan iblis ke Allah yang pertama ditanya oleh Rasulullah adalah diberikannya kepada iblis harta dan keturunan yang itu diberikan kepada manusia. Satu. Yang kedua, masih ada kaitan yang pertama. Ya Allah, izinkan aku di mana ada dia, di situ ada aku. Sehingga iblis itu mengalir dalam badan kita seperti aliran darah. Masuk dari lubang pori-pori, masuk ke aliran darah. Maka kadang-kadang kita bisa kesetanan. Jadi kalau ada orang yang bisa kerasukan jin, karena memang di dalamnya ada korin, ada kawannya. Kalau ada orang kerasukan setan, bisa dan memungkinkan, karena memang setan itu, iblis itu masuk dalam diri manusia dari lubang pori-pori mengalir di dalam darah. Kan begitu. Artinya iya memungkinkan. Makanya ada orang kesetanan, dan termasuk Dajjal yang kita ceritakan dulu, ya, Dajjal yang kita ceritakan dulu itu adalah 3 in 1. Jadi 3 in 1 itu bukan sekedar Mama Lemon aja. Jadi Dajjal itu 3 in 1. Manusia, binatang, iblis. Itu menyatu menjadi satu, itulah Dajjal itu. Dalam hadis itu disebutkan seperti itu, dalam kitab Bidayah Nihayah Ibnu Katsir seperti itu. Iblis itu manusia, keturunan manusia, kan begitu. Tapi badannya, jasadnya manusia, nafsunya adalah binatang, nah kan itu. Kalbunya atau dirinya adalah iblis. Badannya adalah manusia, hawa nafsunya adalah binatang, dirinya adalah iblis. Wallahu a'lam bishawab. Mengalir, diizinkan oleh Allah. Akhirnya bagaimana? Kita ini mudah tergelincir oleh setan. Maka hati-hati juga Bapak Ibu.
Ketika kita mengamalkan satu amalan, lalu gimana? Lalu pokoknya sini nih Pak Ustadz, yang paling zikirnya banyak, wah. Yang bacaan Qurannya banyak, wah. Pak Ustadz di sini Pak Ustadz, yang ahli zikir itu saya sudah sampai ke langit Pak Ustadz. Hati-hati itu. Hah? Apalagi sampai ngaku menjadi Tuhan. Siapa? Allah. Wah, ini setan ini. Ngalir itu iblis, setan itu dalam diri kita, merasuk dalam hati. Ketika orang berzikir, ketika orang beramal ibadah dan sebagainya, setan tidak akan lengah. Semakin hebat ibadah kita, semakin hebat zikir kita, semakin semangat iblis itu untuk menggoda kita, semakin semangat setan untuk menggoda kita, menggelincirkan kita. Jadi kalau ada orang ahli zikir tapi sombong, wah, ini berarti ini setan. Walaupun bagi dia itu adalah ujian. Kan gitu, bagi dia ujian. Karena seandainya dia tidak lakukan, mungkin dia tidak akan seperti itu. Ujian itu bagian dari ujian menuju ke sono. Nanti kalau kita sambung nanti kaji kita yang tasawuf itu, nanti kita akan cerita tentang itu. Jadi mengalir itu setan itu dalam diri kita, hati-hati. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berzikir, diriwayatkan, bisa dilihat nanti dalam kitabnya manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Nurul Burhan atau Jarul Ma'ani, menunjukkan bahwa ketika sedang berzikir itu, zikirnya zikir kolbi, tidak mulut. Datang setan itu, iblis itu, tidak dalam melihat mata. Abdul Qadir, kata iblis, aku ini Tuhanmu, pret. Aku ini Allah. Iyalah. Karena kau sudah taat berzikir macam semuanya, pokoknya sama lo, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, terserah lo lah, kata iblis. Itu apakah nyata begini? Bisa jadi. Apakah dalam sebuah alam malakut atau alam ruh, dalam artian antara bangsa jin, iblis, setan tadi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, wallahu alam. Ya akhirnya disebut dalam riwayat itu diambil sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dilemparkan, terbakar. Dalam satu riwayat dibaca Bismillah la ilaha illahu, sebagaimana ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya kan? Lalu diikuti oleh jin ibrit. Apa kata Nabi? Bril. Siapa itu? Ibrit. Siapa itu ibrit? Setan. Mau ikut kita? Iya. Mau ikut kita menembus langit-langit ini. Kan sudah ditutup. Setelah kau lahir, itu langit tertutup. Tak bisa lagi itu. Iblis itu setan itu naik ke langit untuk menengok catatan-catatan di Lauh Mahfuz. Tidak bisa lagi. Makanya dia ketika mendengar, dia tahu bahwa kamu akan menembus langit, dia mau ikut. Terus gimana ini Dobril? Engkau bacalah Bismillah la ilaha illahu. Bismillah la ilaha. Padam itu api. Teplating hilang. Gitu. Hilang. Jadi orang, jadi wujud. Qadir. Ngapo waang tahu siaden ko? Ya iyalah. Mana pula ada Tuhan itu, ku dengar ngomongnya akulah Tuhan. Pasti setan. Apalagi kau bilang kau Allah. Allah itu laisa kamitslihi. Selama masih saya dengar, berarti itu bukan Allah. Kau bilang aku ini adalah Tuhan, ku dengar itu. Kau bilang ada adalah Allah, masa Allah nampak? Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Enggak mungkin, ini pasti engkau. Tahu kan? Hebat juga kau diri ya. Ya hebatlah. Orang aku ini dilindungi sama Allah. Kata Jabrail. Ya artinya apa? Ketika kita berjalan dalam beramal ibadah, juga tak terlepas dari bisikan setan dan iblis. Enggak.
Pak Ustadz, itu bulan Ramadan kemarin katanya setan sama iblis diikat di rantai kan itu kan itu. Tapi kok masih banyak itu Pak Ustadz yang macam-macam gimana gitu Siang itu Pak Ustadz, warungnya yang nampaknya kaki Pak Ustadz kan itu. Kalau dulu di luar Ramadan itu nampak semuanya. Ini yang nampak kaki Pak Ustadz. Kayak mana itu Pak? Berarti masih ada setan. Iya betul. Jadi kalau dalam pemaknaan saya, setan atau iblis di bulan Ramadan itu dibelenggu atau dirantai, itu bukan di press kayak di daging yang di es itu apa namanya? Frozen ya. Bukan di press seperti frozen Bapak Ibu, iblis itu dirantai. Dirantai kayak mana? Kayak orang yang pagi-pagi narik-narik itu kan ada kadang itu pagi-pagi suka narik-narik itu banyak itu kan. Kadang dia ditarik, kadang dia yang narik kan itu. Kadang pakai rantai, kadang pakai tali. Jadi begitu. Artinya iblis itu masih bisa menggoda. Setan itu masih bisa menggoda. Cuman tidak separah di luar karena dia dibatasi sepanjang rantai itulah. Sama dengan dulu monyet itu ya. Kita orang-orang kampung itu memelihara monyet dikasih tali kan. Dikasih rumah-rumah, ya sepanjang tali itulah monyet itu bisa gitu. Kalau enggak, anak-anak itu habis kena. Tapi ada juga kan korbannya, anak-anak dicakar, digigit sama monyet itu karena mungkin si anak ini terlalu mendekat, tidak sepanjang dari tali itu. Sama. Mereka-mereka yang tidak puasa di bulan Ramadan dan sebagainya itu padahal dia seorang muslim, bahkan maksiat, barangkali dia memang mendekati tali setan itu sehingga dia kena. Yang tidak, enggak mempan. Yang puasa bisalah batal, nanti kan bisa dikodok. Oh tidak, berarti talinya tahu dia panjang. Tapi kalau iya juga dikodok kan bisa ya, berarti kena dia tuh, kena terekam sama setan itu. Karena diizinkan oleh Allah, iya itulah pemberian. Maka kita nggak akan terlepas Bapak Ibu dari itu semuanya. Maka kita jangan sampai jadi setan. Jangan sampai kita kesetanan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan neraka itu isinya adalah bangsa jin dari setan dan manusia. Kenapa? Lahum qulub, ada hati, la yafqahuna biha. Walahum azan la yasma'una biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Ada hati tak dipergunakan, ada telinga seperti pokak, ada mata seperti buta, maka mereka itu kal an'am balhum adol. Itulah orang-orang yang memang dirasuki oleh setan itu. Jadi wajar Bapak Ibu kalau sebagian orang jahat itu mengatakan, kenapa kamu kok berbuat maksiat? Saya itu digoda sama setan. Ya enggak, kan itu. Saya itu digoda sama setan. Saya itu tergoda sama setan. Walaupun setan itu ketawa, woi, nggak ada saya yang goda kau doh. Kau sendiri yang kesetanan. Kenapa? Itu tadi. Karena memang mengalir di situ. Wallah alam. Maka hati-hatilah Bapak Ibu dirahmati Allah tentang hal tersebut. Tentu bagaimana Pak Ustadz untuk supaya menetralisir supaya setan iblis itu tidak mengalir dalam apaan kita, itu nanti gugatan Allah sama iblis nanti di part 3. Jadi Allah digugat, ternyata Allah balas gugat akan itu. Jadi ya kan seperti itu, dua ya. Jadi Allah iblis minta agar diizinkan masuk ke dalam jasad Adam itu dalam aliran darah, diizinkan oleh Allah. Dan itu hadisnya sahih tentang hal tersebut. Yang ketiga, apa gugatan iblis kepada Allah? Ya Allah, iya. Aku sudah minta agar aku bisa masuk dalam aliran darah. Engkau izinkan pula aku memberikan sedekah anak kepada manusia. Iya. Terus bagaimana ya Allah aku mau bisa memberikan sedekah atau dermawan kepada anak manusia tentang anak kalau aku tidak bisa ikut berhubungan?
Maka balik kepada posisi awal tadi. Maka iblis minta agar iblis bisa berhubungan dengan manusia. Termasuk Bapak Ibu dalam sebuah katakanlah tahayul-tahayul gitu atau anekdot dan sebagainya, Ratu Bilqis itu sampai sekarang kan tidak saya pribadi belum menemukan referensi tentang siapa emak dan ayahnya Ratu Bilqis itu. Maka dalam informasi sebagian ulama mengatakan bahwa Ratu Bilqis itu ya anak keturunan jin katanya. Anak keturunan jin yang jadi manusia cantik. Maka ini sama dengan film Indonesia. Kuntilanak kalau dipaku kepalanya jadi perempuan cantik kan itu. Kuntilanak itu kan bahasa kitanya ya jin lah gitu kan, hantu kan tuh. Hantu ini kan ya jin ujung-ujungnya kan. Begitu dipaku sininya jadi perempuan cantik. Begitu dicabut pakunya jadi kuntilanak atau sundel bolong. Nah, ini barangkali ini mengadopsi orang Indonesia ini mengadopsi ceritanya itu barangkali dulu ya Allah alam ya, kita tidak tahu. Saya juga tidak mendapatkan referensi yang jelas tentang itu. Ratu Bilqis yang sangat amat cantik itu dan sebagainya. Buktinya bahwa Ratu Bilqis itu termasuk golongan dari katakan bangsa jin. Ketika berjalan itu tidak ada bayangannya. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada bayangan, bukan berarti dia dari bangsa jin, tidak. Tapi karena ada nur Muhammad. Kalbadar. Jadi cahaya matahari itu tak bisa mengalahkan cahaya di dalam diri Nabi sehingga tidak ada bayangannya. Seperti Allah alam bisawab. Begitu dalam riwayat yang ada. Selanjutnya, artinya apa? Diizinkan oleh Allah. Oke. Maka kembali kepada cerita tadi. Ketika seseorang anak Adam hubungan suami istri kalau tidak baca bismillah, maka tentu di situ akan terjadi seperti itu. Tapi yang lebih nyatanya adalah izinkan agar aku bisa menggoda anak Adam untuk berbuat zina. Nah, makanya perzinahan itu merajalela, bahkan di atas zina. Kemarin di Depok itu ya ampun, gagah ganteng. Udah di atas setan lagi tuh. Kalau setan cuman goda supaya laki-laki perempuan berzina. Lah ini laki-laki sama laki-laki. Ngapain itu? Hah? Berarti bukan digoda setan, sudah cepat kali. Sudah kesetanan itu manusia itu. Nauzubillah ya Allah. Di Bogor entah di Garut itu kan viral itu, rame-rame ya ampun, ganteng, gagah. Itu dalam video-video yang lewat itu ya ampun. Digerebek dalam keadaan kayak orang baru lahir, nggak pakai apa-apa, dalam kamar yang ramai. Nauzubillah. Jadi di periode ini gugatan iblis 3. Jadikan aku dermawan, diizinkan oleh Allah sehingga iblis diizinkan mengasih harta kepada anak manusia, mengasih keturunan kepada manusia. Yang kedua, izinkan ya Allah mengalir dalam aliran darah manusia, diizinkan sehingga manusia bisa menjadi setengah setan. Yang ketiga, izinkan aku untuk bisa ikut bersama-sama dalam hubungan suami istri ketika tidak membaca dan ketika dalam keadaan berzina. Wallahu alam. Mau kita lanjutkah gugatan yang keempat sampai ke 10? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita jangan sampai kesetanan dan keiblisan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.